Dari sinilah konflik memuncak. Para warga yang semula tenang dan damai perlahan berubah menjadi ladang ambisi, di mana ikut tergiur dan berbondong-bondong mencari jalan pintas menuju kekayaan. Berbagai praktik pesugihan pun bermunculan, mulai dari pocong, tuyul, hingga babi ngepet. Unsur horor yang ditampilkan film ini tidak semata-mata untuk menakuti, tetapi juga menyoroti bagaimana keputusasaan dan obsesi terhadap uang dapat merusak akal sehat manusia. Halo semuanya, selamat datang di Bintang 5 Channel dalam program acara Movies, Movie Inside Story, di mana program ini akan selalu membahas film dan juga drama dengan analisis mendalam dan sudut pandang yang berbeda. Jika ini pertama kalinya kamu mampir, jangan lupa untuk subscribe karena di sini kita tidak akan hanya menonton cerita, tetapi kita juga akan menguak sisi lain yang ada di baliknya. Film horor komedi Setannya Cuan akhirnya siap menemui penonton Indonesia setelah melalui perjalanan panjang yang tidak biasa. Sempat terkubur hampir 7 tahun di lemari produksi dengan judul awal Jurik Salawe, film ini kini bangkit dengan nama baru dengan konsep yang terasa lebih segar serta relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Disutradarai oleh duet Sahrul Gibran dan J. Sukmo, Setannya Cuan dijadwalkan tayang serentak di bioskop mulai 5 Maret 2026. Mengusung genre horor komedi, film ini tidak hanya menyajikan teror khas cerita pesugihan, tetapi juga membungkusnya dengan humor gelap dan kritik sosial yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kisah Setannya Cuan berpusat pada dua jawara desa, Adang yang diperankan oleh Jopi Project dan Asep diperankan oleh Ainun Cadel, yang terlibat persaingan sengit untuk memperebutkan kursi lurah. Konflik politik lokal yang awalnya tanpa biasa justru menjadi pematik kekacauan besar. Adang keluar sebagai pemenang dalam pemilihan tersebut, namun kemenangan itu tidak membawa kebahagiaan. Hidupnya justru terjun bebas, ia mengalami kebangkrutan dan harus menerima kenyataan pahit ditinggal sang istri. Sebaliknya Asep yang kalah dalam pemilihan justru menikmati nasib yang berkebalikan. Ia mendadak hidup berkecukupan bahkan mampu melunasi hutang-hutang Adang. Situasi ini semakin memanaskan hubungan keduanya, terlebih ketika mereka sama-sama menaruh hati pada seorang janda muda bernama Mincil yang diperankan oleh Nadine Alexandra. Persaingan personal dan ambisi yang belum padam membuat hubungan dua jawara ini kian rumit. Sumber kekayaan Asep akhirnya terkuak, rupanya keberuntungan Asep bukan datang tanpa sebab. Ia selalu menang judi togel berkat bantuan seorang dukun bernama Rojan yang diperankan oleh Candil. Namun bantuan gaib tersebut tentu tidak gratis. Rojan mengajukan syarat yang sangat mengerikan. Dari sinilah konflik memuncak. Para warga yang semula tenang dan damai perlahan berubah menjadi ladang ambisi, di mana ikut tergiur dan berbondong-bondong mencari jalan pintas menuju kekayaan. Berbagai praktik pesugihan pun bermunculan, mulai dari pocong, tuyul, hingga babi ngepet. Unsur horor yang ditampilkan film ini tidak semata-mata untuk menakuti, tetapi juga menyoroti bagaimana keputusasaan dan obsesi terhadap uang dapat merusak akal sehat manusia. Meski dipenuhi elemen mistis dan kematian, Setannya Cuan tidak tenggelam dalam kegelapan semata. Sentuhan komedi khas para pemerannya termasuk Babe Cabita, Aming, hingga Ben Kasyafani memberikan keseimbangan antara tawa dan rasa ngeri. Humor yang dihadirkan cenderung satir, menertawakan keserakahan, mental instan, serta kecenderungan masyarakat untuk menghalalkan segala cara demi cuan. Di balik kekacauan yang terjadi, film ini mengangkat pesan tentang bagaimana ulah dukun secara perlahan merusak mental dan moral warga desa. Pada titik tertentu, muncul kesadaran bahwa kegilaan massal ini harus dihentikan sebelum menelan lebih banyak korban. Dengan durasi sekitar 1 jam 46 menit, Setannya Cuan menjanjikan tontonan yang menghibur sekaligus menyentil. Film ini tidak hanya menawarkan cerita horor yang akrab dengan budaya lokal, tetapi juga refleksi tentang ambisi, kekuasaan, dan konsekuensi dari pilihan-pilihan gelap manusia. Ya, itulah tadi review singkat tentang film Setannya Cuan. Terima kasih sudah mengikuti review ini sampai akhir. Jika kamu menikmati pembahasannya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan review drama dan film terbaik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Teruslah menonton, teruslah menikmati cerita, karena setiap layar selalu punya kisah yang menunggu untuk dibahas. Bye-bye.